Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa akhir zaman, semakin dekatnya hari kiamat, sehingga di situ Nabi menyampaikan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat, baik itu hari kiamat kecil maupun sebelum datangnya hari kiamat yang besar. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita menyampaikan tentang hadis yang dimana Nabi mengkabarkan tidak akan terjadi hari kiamat sampai di tengah umatku terjadi banyaknya maupun fujaah, kematian secara mendadak. Itu bagian daripada informasi yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya sampai kepada kita. Di dalam hadis tersebut rawahu Imam Tabrani, yang hadis ini dihasankan oleh Syalbani, bahwa kematian kalau seandainya itu menimpa bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa, maka kematian secara mendadak, secara spontanitas, secara cepat, itu merupakan bagian daripada rahmat yang Allah berikan. Hikmahnya adalah bisa jadi ketika orang mati mendadak, meninggal secara cepat, mungkin Allah segera menutup segala amal yang dikerjakan orang-orang yang beriman tadi, sehingga akhir kehidupannya menjadi akhir yang baik atau husnul khatimah, sehingga disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin hikmahnya. Bisa juga hikmahnya mungkin ketika hal ini dialami oleh orang yang beriman dengan mati mendadak secara tiba-tiba, juga untuk menuntut daripada catatan agar tidak terjerumus di akhir kehidupannya orang mukmin itu dalam kemaksiatan, sehingga dihindarkan dari kematian su'ul khatimah ataupun mati yang jelek, mati yang buruk. Oleh sebab itu para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka orang mukmin hal ini merupakan keutamaan dan kabar gembira bagi dirinya sewaktu-waktu meninggal dunia dalam kondisi apapun, entah sakit tidak sakit, maka orang mukmin tentunya sudah membawa bekal cukup dengan amal ibadah yang dia kerjakan. Sebaliknya bagi orang kafir, bagi orang musyrik, maka dengan kematian mendadak ini, maka jelas ini sebagai siksa, azab yang Allah berikan kepada orang kafir ketika dia tidak menyadari bahwa hidupnya itu akan pendek. Dia tidak menyadari bahwa kematian suatu waktu menjemputnya, sehingga dia dilalaikan dengan kehidupan dunia, dilalaikan dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan, meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, mendustakan Allah, menentang Allah, menyelisih perintah Allah, melanggar aturan-aturan Allah. Maka bagi orang kafir, kematian secara mendadak ini merupakan siksa azab yang Allah berikan kepada orang kafir yang ketika mati dalam kondisi spontanitas, kondisi dalam sedang maksiat, sedang mendurhakai Allah, sedang melanggar perintah-perintah Allah, atau mendustakan ayat-ayat Allah, menentang aturan hukum Allah, perintah Allah dan sebagainya. Ini orang kafir. Maka jelas Bapak Ibu, ini perbedaannya kematian
secara mendadak. Dan informasi yang berikutnya yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia, baginda yang mulia Muhammad Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih dikatakan dalam Rawi Imam At-Tirmizi, hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani Hafizullah Ta'ala wa rahimahullah Ta'ala, seorang ulama hadis. Dijelaskan dalam hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum muncul tanda-tanda di tengah umatku, tanda-tanda kecil yang dimana manusia itu berbangga-bangga dalam hal memperindah, mempercantik, menghias masjid. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah SAW, maka ini termasuk fenomena yang disampaikan oleh Nabi 14 abad yang telah lalu, 1400 tahun sampai kepada kita hari ini. Maka apa yang telah diprediksikan, digambarkan oleh Nabi bahwa umatnya nanti akan menjadikan masjid-masjid yang mereka bangun ini sebagai kebanggaan. Jadi tujuannya adalah untuk saling membanggakan. Ingat, apakah membangun masjid dengan baik, megah, luas, indah itu dilarang? Tidak. Di sini tidak ada kalimat larangan. Belum tentu informasi yang disampaikan oleh Nabi berupa terkait dengan tanda-tanda hari kiamat ini mengandung larangan atau mengandung perintah, atau mungkin sesuatu yang dilarang atau diharapkan. Belum tentu. Lihat makna konteks hadis ini, wajah istidlalnya, petunjuk hadis ini bagaimana. Maka para ulama menjelaskan bahwa ketika orang membangun masjid yang dimana mereka menyerupai kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani, ini yang nanti akan menjadi sesuatu yang dilarang. Bagaimana kaum Yahudi membangun tempat ibadah mereka, kaum Nasrani membangun ibadah mereka. Mereka kadangkala menempatkan kuburan-kuburan para nabi mereka di dalam tempat ibadah mereka. Itu salah satunya, di antaranya menempatkan kuburan-kuburan para nabi mereka di tempat ibadah mereka, di dalam gereja, di samping gereja, di depan gereja, atau di kuil dan sebagainya. Di situ mereka juga beribadah di sekitar kuburan-kuburan para nabi mereka. Yang kedua, kaum Yahudi dan kaum Nasrani ini menjadikan tempat ibadah mereka hiasan-hiasan yang sehingga menyebabkan kebanggaan dalam ketika membangun tempat ibadah mereka. Sehingga kadang-kadang berlomba-lomba, oh ini tempat ibadah saya paling tinggi, paling mewah, paling luas, paling bagus daripada tempat ibadah mereka. Sehingga muncul apa? Rasa riak, rasa pamer, rasa ingin dipuji, rasa ingin disanjung. Itu niat yang dimiliki oleh kaum Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Ini yang dilarang oleh syariat. Ataupun yang ketiga, ketika membangun masjid, mereka membangun secara berlebihan, sehingga hal-hal yang tidak perlu itu mereka bangun, mereka buat. Kadang ada emas ditaruh dalam masjid, perak dalam masjid, tiangnya ataupun
Kenapa? Karena Allah sangat benci kepada orang-orang yang mubazir karena adalah syaitan, saudara syaitan. Allah sendiri menyatakan di dalam itu tadi di dalam surat Al-Isra, ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai manusia, anak Adam, hendaknya setiap kalian memasuki masjid itu menggunakan pakaian-pakaian yang baik, pakaian-pakaian yang indah, pakaian-pakaian yang sopan. Jangan sampai ketika Anda memasuki masjid mengganggu orang yang sedang sholat, pakaiannya bergambar, apalagi gambar makhluk hidup. Sebaiknya tidak. Orang yang sedang sholat saja ketika masuk masjid dilarang untuk memakai pakaian yang menyebabkan orang ini hilang kekhusyuannya, mengganggu orang yang sedang sholat. Apalagi tempat untuk digunakan ibadah sholat di dalamnya, untuk zikir, untuk baca Quran, untuk majelis ilmu, itu harus hilang, harus terhindar dari segala apapun yang bisa menghalangi orang khusyuk di dalam sholatnya. Apalagi di dalam depan gambar, ya, meskipun kaligrafi, ya, meskipun kaligrafi. Apalagi kalau itu gambarnya adalah makhluk hidup bernyawa, ada gambar burung, gambar binatang, atau gambar, ya, seorang ulama yang dilukis di tembok, atau mungkin bukan lukisan secara permanen di tembok, tapi akhirnya juga mungkin lukisan-lukisan ataupun gambar-gambar, ya, seperti wedding, ya, ataupun seperti tempat foto, pakai album, taruh pinggir-pinggir masjid atau di depan mimbar. Itu kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Sehingga dari sinilah sesuatu yang dimana di situ tidak ada larangan atau yang diharamkan menjadi haram. Kenapa? Berbangga-bangga dengan masjid, dengan adanya dekorasi, ornamen, sesuatu apapun yang itu kadang-kala berlebihan, israf, tabdir, ataupun itu juga mengganggu kekhusyuan, ketumakinan orang yang ibadah di dalamnya. Di samping ada rasa bangga riya, agar dipuji, agar disanjung, agar mendapat perhatian. Ini masjid saya paling mahal, paling bagus di seluruh wilayah sini. Sudah, ini masuk dalam hadis ini yang menunjukkan di situ sesuatu yang diharamkan, yang seharusnya tidak diharamkan jadi haram. Seandainya tujuan membangun masjid, seandainya itu luas, mewah, tidak ada masalah. Itu tidak boleh ada rasa dalam hati kecilnya itu apa? Perasaan riya, pamer, sum'ah, pujian-pujian itu harus dihilangkan. Tujuannya untuk ibadah, mencari Allah, mencari karena sanjungan Allah. Agar apa? Orang yang ibadah jamaah masuk ke dalam masjid itu bisa nyaman, tenang, khusyuk, tumanina. Ini seandainya masih dibangun, ya, dalam rangka untuk dia memperindah, mempercantik masjid tadi, agar jamaah ini bisa kerasan, bisa betah, bisa nyaman, bisa enjoy, bisa merasakan ibadah di dalamnya tanpa ada gangguan apapun. Sehingga masjid ini betul-betul masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu keluar dari kebanggaan-kebanggaan. Ini bukan dicela tapi dipuji. Kenapa? Kembali kepada dasar Al-Quran surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yasha illallah fa asa ulaika ayyakuna minal muhtadin.
Orang-orang yang dia senang memakmurkan rumah-rumah Allah, baik mereka yang membangun, baik mereka yang senantiasa mengisi dengan amal-amal ketaatan dan ibadah di dalamnya, semua yang ikut kontribusi, yang menyampaikan ilmu, yang mendengarkan ilmu, yang membangun, yang menyediakan fasilitas apapun, mereka akan masuk dalam ayat ini selama mereka, kata Allah, takut hanya kepada Allah. Tujuan akhirnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, ngajinya, sedekahnya, membangun masjidnya, itu apa? Khauf, takut hanya kepada Allah. Jadi didasari apa? Ikhlas. Enggak ada ingin supaya mendapat sanjungan atau pujian. Karena apa? Janji di dalam hadis Imam Bukhari katakan, man bana masjidan lillahi, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan istana rumah nanti di surga. Apakah ini berlaku kepada orang yang hanya dia modal uang, harta, bangun masjid, yang lainnya tidak masuk? Tidak. Allah tidak. Semuanya ikut. Yang bangun, yang ramekan, ya, yang sholat di situ, hanya sekedar dia sholat, pengajian, yang kontribusi apapun. Kalau itu dimakmurkan, semuanya masuk dalam cakupan hadis ini. Bukan hanya yang bangun saja, yang memakmurkan. Insya Allah seperti kita ini. Kita mungkin nggak bisa kontribusi dengan harta, tapi kita andil memakmurkan, meramaikan supaya rumah orang itu hidup terus, ramai. Bukan hanya sholat saja, majelis-majelis ilmu, banyak zikir, sholawat, doa, dan masih banyak kegiatan-kegiatan sosial, mengundang anak yatim, fakir miskin, janda. Ya, mereka rame-rame untuk disatuin, atau kegiatan-kegiatan yang lain yang itu sifatnya adalah positif, kebaikan. Maka siapapun orang masuk dalam imaratul masajid, hamba-hamba yang betul-betul dicintai oleh Allah. Itu Bapak Ibu. Jadi orang yang membanggakan masjid ini, kalau selama dia tujuannya membangun masjid itu karena Allah dan supaya masjidnya itu ramai, maka itu adalah sesuatu yang terpuji, bukan tercela. Karena di muka bumi ini tempat yang paling dicintai oleh Allah apa? Masjid. Jadi orang itu kalau sudah hatinya gandrung, hatinya terikat dengan masjid, itu tandanya orang yang mendapat kecintaan dari Allah. Al-bila ahabu ilallah masajiduha. Tempat di muka bumi ini yang paling disukai, dicintai Allah adalah masjid. Kenapa? Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini di dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan, qaulu al-bila ahabu ilallah, yang dimaksud dengan sabda Nabi, rumah tempat yang dicintai Allah adalah masjid. Maksudnya bagaimana? Karena masjid digunakan untuk apa? Taatan, untuk ibadah, untuk zikir, untuk mengingat Allah. Wal asas ala taqwa, yang dibangun di atas ketakwaan. Jadi kalau bangun masjid digunakan untuk ketakwaan, untuk merekatkan, mengukhuwahkan, menyatukan umat supaya tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, supaya umat jamaah masyarakat itu mengerti tentang agama, faham tentang dinul Islam. Insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah di dalamnya. Tapi sebaliknya, kalau masjid di dalamnya digunakan untuk hal-hal yang mungkar, ya, jadi hati-hati Bapak Ibu. Yang mungkar ini nanti kalau saya mau menjelaskan secara detail ini di dalam kitab, ya, kemungkaran di dalam masjid ini. Itu
banyak sekali di situ penjelasannya. Di antaranya maaf ya, kalau masjid ini sudah bebas ya, diperbolehkan untuk orang di dalamnya merokok. Hati-hati, baik di dalamnya maupun pelatarannya. Area masjid, kalau di situ orang sudah ya memegang bau yang tidak sedap, di antaranya adalah rokok. Ini yang ringan saja, ringan. Itu orang yang jauh dari kecintaan Allah. Bukan dicintai, sebaliknya malah mereka dibenci. Ustaz, rokok itu tidak haram, makruh. Ya makruh, tapi kan dibenci makruh. Kalau ada pendapat makruh, kalau pendapat mubah ini sangat lemah sekali. Kok boleh? Padahal di situ apa Pak? Rokok itu bisa menyerang jantung. Oh boleh. Siapa yang membolehkan? Minimal kalau makruh ya dibenci. Kalau haram nggak boleh. Antara dibenci dengan makruh ini identik teman sejawat, sangat dekat, erat sekali. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Imam Bukhari Muslim, man akala taman sauman waban sama, siapapun orang yang makan bawang merah, bawang putih atau bawang bombay yang menyebabkan bau yang tidak sedap, kemudian dia masuk masjid, apa kata Nabi? Falyatazil masjidana, keluar dia dari masjid, jangan ikut sholat bersama jamaah yang lain. Kalau dia masih membawa bau yang tidak enak, mengganggu orang, jangan di masjid. Sholatnya jangan di masjid, sholat di rumah. Sampai seperti itu nanti. Kenapa? Innal malaikata ada karena ada nasu minhu, malaikat yang ada di dalam masjid merasa terganggu dengan baunya yang tidak enak. Manusia terganggu, malaikat pun terganggu. Ya, pernah kita ada orang, maaf ya, habis merokok udah masuk masjid Pak, bersihkan sampai bersih Pak, jangan masuk dulu kalau nggak bersih. Nanti malaikat nggak mendoakan jenengan. Coba Bapak ini masih dikotori. Ini bukan malah menyebabkan rahmatnya Allah turun, kecintaan Allah turun, tapi apa? Murka kebencian Allah. Saya katakan masjid ini bisa menjadi terpuji, bisa menjadi tercela, tergantung siapa. Bukan masjidnya, bukan bangunannya. Bangunannya baik, bangunan bisa baik, bangunan bisa suci, bangunan bisa kotor karena pelakunya, orang-orangnya. Itu secara kebersihan dohir ada. Bagaimana dengan kebersihan hati? Nah, ini bahaya juga. Saya katakan tadi contoh, masjid ini bisa menjadi sesuatu yang dimuliakan, dicintai, atau sebaliknya bisa dicela oleh Allah dan dibenci oleh Allah. Kenapa? Kalau para pelaku-pelaku di dalamnya, jamaahnya, takmir-takmirnya, yang lainnya ternyata di situ selalu mengatakan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik, kata-kata keji, kata-kata yang itu mendatangkan laknat murkanya Allah, menghasut, adu domba, fitnah, membuli, mencaci maki, mengolok-olok. Ini bukan mendatangkan rahmat atau kecintaan Allah, murkanya Allah yang ada di dalam. Makanya Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Al-Quran surat At-Taubah ya, ayat yang ke-107, ada yang namanya Masjid Dirar. Ada namanya apa? Masjid Dirar. Bagaimana Masjid Dirar? Masjid Dirar itu oleh Allah disebutkan adalah di situ kalau seandainya digunakan untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah, memecah belah umat, melakukan bentuk kekufuran, mengadu domba, menebarkan fitnah, mencela saudaranya, menghasut saudaranya, dengki, iri, benci,
sombong dan sebagainya. Nah, jadi para jamaah, ini fenomena akhir zaman tidak akan terjadi hari kiamat sebelum masih tadi saling dibanggakan. Kenapa? Karena penghuni-penghuninya isinya itu bukan sesuatu yang khair baik, tapi sesuatu yang syar, yang sayyi'at, keburukan-keburukan muncul di dalamnya. Antara jamaah satu dengan jamaah yang lain saling membenci. Ini sering terjadi. Sama-sama sholat satu masjid, terjadi permusuhan, terjadi saling membenci. Nah, ini bahaya sekali Bapak Ibu para jamaah. Okay? Jadi tidak selamanya masjid ini akan dicintai Allah kalau keluar dari substansinya, tujuan dibangunnya masjid itu. Kalau itu tujuannya bermasalah, rugi. Yang rugi siapa? Yang rugi yang bangun, siapapun yang hadir di situ semua. Padahal tujuannya apa masjid? Mengingat Allah. Makanya nanti dibuka, kenapa kok ada sampai ayat diturunkan masjid Dirah di dalam surat Al-Qur'an 107? Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW membangun masjid, ya, pertama kali di situ, ya, maka orang-orang munafik berusaha untuk membuat masjid yang baru di depan atau sebelah. Tujuannya apa? Untuk menandingi masjidnya Nabi. Tujuannya apa? Untuk meneror Nabi. Tujuannya apa? Untuk memata-matai dakwahnya Nabi. Itu asbabun nuzulnya para jamaah itu. Dan menempatkan fitnah di antara kaum muslimin agar kaum muslim itu pecah dan membenci Nabi. Para jamaah Bapak Ibu, itu fenomena akhir zaman yang dikhabarkan oleh Nabi kepada kita, bahwa orang ketika sudah merasa bangga dengan masjid yang dia bangun, atau dia merasa berkuasa di dalamnya, sehingga di situ tujuannya adalah untuk saling kebanggaan, cari pujian, kehormatan, sanjungan, maka hilanglah keberkahan masjid. Makanya saya harapkan semuanya dimanapun kita berada, menjadikan Bapak Ibu jadi takbir, jadi jamaah, tujuannya cuma satu, ibadah karena Allah. Apapun dia fungsinya di dalamnya, jabatannya apapun, takbir bukan takbir, jamaah bukan jamaah, yang bekerja di dalamnya, marbon dan sebagainya, yang paling pentingnya karena Allah, tidak ada kepentingan yang lain. Insya Allah, kalau tujuannya karena Allah, maka akan menjaga masjid tadi dan menjaga penghuni-penghuninya, takbirnya dan jamaah yang lain tetap eksis. Berkah rahmat Allah turunkan, kecintaan Allah turunkan di antara jamaah tadi. Itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pahami garis besarnya adalah di dalam dua hadis ini Nabi mengkabarkan kepada kita agar senantiasa kita mengingat bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan ibadah, sholat, ngaji dan sebagainya, maka yang terpenting adalah karena niatnya untuk Allah SWT, bukan karena yang lain. Yang kedua, bagi mereka yang dikasih kelebihan harta oleh Allah bisa membangun masjid, ya, dengan izin Allah, perantara manusianya tadi, hambanya tadi, harta yang berlebihan, tetap jaga keutuhan masjid, jaga kebersihan masjid, jaga keindahan masjid. Dalam arti tidak ada kebanggaan di dalamnya. Dan yang paling penting tidak terlalu yaitu berlebihan. Cukup yang penting tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Orang bisa ibadah sholat nyaman, tenang, khusyuk, selesai. Ya. Dan yang paling penting hindari dari apapun gambar-gambar, ornamen-ornamen, apapun bentuknya yang bisa mengganggu kekhusyukan orang yang sedang sholat. Jangan sampai ya gara-gara kemudian pengen dia punya uang, diperbagus, dipercantik, sehingga dibuatlah gambar ada kubah, gambar burung, gambar apa lagi ya, makhluk hidup. Nah itu malaikat tidak akan masuk, malaikat tidak akan masuk. Padahal ini rumah Allah. Di sini kita tahu dan yakin makhluknya Allah, hamba-hamba Allah selain manusia,
jin muslim dan malaikat yang makhluknya Allah itu semua hadir di majelis ini. Dan kalau seandainya masjid saja sudah tidak dimasuki oleh malaikat, apa gunanya? Ini yang terpenting. Selalu terhubung di situ. Harapan orang mukmin itu kalau ibadah malaikat hadir. Entah di rumah, entah di masjid, malaikat hadir. Siapa? Malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu tugasnya adalah oleh Allah tugasnya untuk apa? Mendoakan. Jadi kalau orang sudah didoakan oleh malaikat, pasti diijabahi oleh Allah. Itu pasti. Kenapa? Karena malaikat itu adalah termasuk partnernya Allah, makhluk pilihan Allah yang paling dekat dengan Allah. Gitu loh. Jadi kalau sudah didoakan oleh malaikat istimewa Bapak Ibu. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, tidaklah orang bersuci dari rumah keluar rumah berwudu dengan baik, kemudian memasuki masjid dengan berdoa. Setelah itu kemudian dia menjalankan sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, kemudian dia duduk sambil berzikir, maka malaikat di sampingnya mengatakan, qala malak Allahumma firlahu warhamhu. Jadi malaikat yang hadir di masjid itu mendoakan orang-orang yang ada di dalam masjid. Semuanya didoakan, ya, tanpa terkecuali. Ya Allah, ampunilah si fulan ini. Ya Allah, berilah rahmat kepada si fulan ini. Coba kalau kita sudah didoakan malaikat, luar biasa. Insya Allah ada jaminan masuk surga. Tapi ingat, tetap dijaga adab-adabnya ketika masuk masjid. Jangan sampai menjadikan celah bagi diri kita, aib bagi diri kita di hadapan Allah. Mungkin saja di hadapan manusia bukan celah, ya, bukan aib, tapi di hadapan Allah aib, Bapak Ibu. Oke, itu para jamaah. Jadi pada dasarnya masjid tadi apa? Ketika mereka berlomba-lomba, didasarkan karena apa? Karena ada niat yang tidak baik, ria, pamer, sum'ah, agar didengar, dipuji, dihormati, disanjung, bangga dengan apa yang dia bangun tadi. Yang kedua, menyerupai tempat ibadah orang Yahudi Nasrani. Masjid di dalamnya ada kuburan, ada ornamen-ornamen, ada patung, ada gambarnya ulama di situ dipajang. Nah itu menyerupai orang-orang Yahudi Nasrani. Mereka tempat-tempat di situ ada patung Nabi Isa, patungnya Bunda Maria. Itu menyerupai tasawuf. Yang ketiga, berlebihan dalam pembangunan masjid, tabzir ataupun israf. Yang sudah cukup untuk ibadah, sudah cukup bagus, tapi terus diperbagus, padahal zamannya kosong. Yang sholat cuma berapa? 1 sholat aja nggak cakep, tapi besar luas. Yang dipikir itu bukan bagaimana menggeret, menarik jamaah dulu supaya jamaah itu mau tertib, sholat mau tertib, ngaji, ibadah di dalamnya. Syukur-syukur kalau ada kelebihan harta disantun itu. Yang tidak mampu itu jamaah itu ya, biar tertarik untuk masuk masjid, biar dia senang ibadah di dalam masjid. Bukan hanya dipikir bagaimana untuk terus, yang dipikir memperbaiki masjid, terus renovasi, padahal sudah bagus. Ya, tingkat 2, tingkat 3. Ya kalau jemaahnya banyak, ya rame kok, pengajian rame nggak masalah sampai nggak nampung gitu ya. Nah itu kayak Joko Karya misalnya contoh ya, atau masjid Namira atau masjid yang lain silakan bangun besar luas, tapi konsekuensinya harus bisa menggeret, menarik jamaah, terutama tetangga-tetangga dekat ini. Nah, caranya bagaimana? Yang paling utama cukup bangun masjid yang sederhana, ya. Tapi yang paling utama bagaimana memperbanyak jamaah dulu. Tetangga-tetangga, lingkungan itu dibuatkanlah bantuan-bantuan sosial, kasih pengajian, habis ngaji nanti dibantu yang tidak mampu tiap bulan sekali. Anak yatim, fakir miskin, janda, tetangga yang tidak mampu, biar terikat dengan masjid. Nah itu insya Allah mudah-mudahan bermanfaat kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hadis-hadis akhir zaman ini bisa menyentuh hati kita. Jadi kita betul-betul bisa lebih memahami
fenomena terjadi di lingkungan masyarakat secara umum, ya banyaknya masjid tapi ternyata kosong dari petunjuk Allah, kosong dari kemakmurannya, kosong dari pembinaan umat. Sekedar hanya untuk digunakan sholat saja, tapi tidak ada pembinaan secara baik, ya. Sehingga masyarakat atau jamaah yang mendapatkan curahan ilmu, siraman rohani, sehingga kadang-kala sholatnya entah benar atau salah, entah itu sesuai sunnah Rasul atau tidak, maka ini tidak dipikirkan. Nah, jadi para jamaah, semoga masjid Futuhat ini dan masjid-masjid yang lain, alhamdulillah, terutama di daerah Tatak ini, ya masya Allah ya. Yang paling penting, ya, jangan melihat besarnya, kecilnya, mewahnya, mahalnya, indahnya, tapi lihat kemakmuran yang ada di dalam. Itu yang paling pokok dan prinsip. Semoga bermanfaat. Amin. Sampaikan. Akhirnya mari kita tutup dengan baca hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.